Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, mohon izin lanjut kita ke rangkuman referensi bagi kita sang pemula. Semangat! Pertama, A. Persiapan video untuk kreator pemula. Antara lain, harus original, ya, harus asli, jangan jiplak, jangan juga pakai video orang lain. Itu satu. Yang kedua, berkreasi saja, mengalir seperti air, mengalir tanpa beban, berkreasi dan berkreasi. Yang ketiga, bebas dari klaim hak cipta. Ini penting agar di kemudian hari tidak menyesal. Biasanya lagu-lagu itu lagu-lagu itu biasanya ya, atau musik-musik back sound lah ya, watermark juga mungkin ya, kemungkinan itu bebas ya dari klaim hak cipta. Berikutnya lagi, berdurasi atau lamanya minimal 6 menit. Seperti itu. Kenapa? Ya, logika saya saja. Saya tambahin dikit nih, senior, mohon izin. Logika saja. Kasih kesempatan, ya loh, untuk disisipkan iklan. Salah satunya itu logika saya. Yang lain-lain tahu sendirilah. Mungkin itu juga aturan dari YouTube sendiri ya, untuk minimal 6 menit. Yang kelima, judul dibuat selaras dengan konten. Ya, artinya kalau itu menjahit ya judulnya jangan bawa taksi gitu kan. Seperti itu. Ya, judul dibuat selaras dengan konten. Jadi pemirsa akan sudah dapat overview-nya ya, ketika lihat judulnya. Menurut versi pemirsa ya, sudah dapat overview-nya. Berikutnya lagi yang keenam, bisa diberikan cover yang menarik ya. Ya kayak kita di studio film lah ya, XX1 mungkin sekarang yang lagi ngetren. Itu kan ada banner ya kan, ada gambarnya lagi ngapain, kemudian tulisan gede-gede warnanya merah, hijau, kuning, seperti itu misalnya. Itu diberikan cover, bisa diberikan cover seperti itu. Yang ketujuh, isikan deskripsi singkat, padat, jelas. Kan kita dikasih kesempatan ya ketika ngupload kan, untuk menuliskan deskripsinya. Dalam hal ini singkat, padat, jelas itu jangan menulis hal yang sama berulang-ulang. Bukan jangan sih, hindari menulis hal yang sama berulang-ulang gitu. Ngomongin hal yang sama berulang-ulang mungkin sama aja begitulah. Kita kan jadi gimana gitu ya. Yang kedelapan, unggah video secara teratur, konsisten. Nah, ini saya sendiri belum bisa. Kadang sehari bisa 2 kali, kadang 3 hari baru ngupload, baru mengunggah gitu. Tapi ini saya akan menyadur dari YouTubers senior, dan saya yakin, seyakin-yakinnya saya percaya 100%.
hanya belum bisa menjalankan dengan baik, itu saja. Lanjut sahabat, oke. B. Mengembangkan konten bertahap, antara lain ya kan. 1. Alokasikan waktu untuk menyimak video kawan-kawan minimal separuh dari lamanya video yang ditonton punya kawan ya, untuk mendapatkan inspirasi yang lebih baik. Logika saya seperti itu, atau yang saya praktekkan seperti itu. Mungkin ada hal lain ya, ada reason lain gitu loh, tapi saya yakin dan percaya ini begitu. Yang kedua, jauh lebih bagus bila disimak sampai selesai. Perhatikan juga judul dan intro serta editannya. Luar biasa pemirsa ya, kalau kita kadang-kadang kehabisan akal ya kehabisan trik lah, atau kehabisan ide, atau whatever itulah ya, yang penting kehabisan stok itu yang saya alami ya, menonton gitu loh, menonton video sahabat ya kan. Saya perhatikan benar-benar itu judulnya, intronya, kemudian editannya seperti apa gitu. Banyak sekali ternyata, jadi kita langsung introspeksi ya kan. Ternyata video saya itu belum apa-apa. Itulah fungsinya kita menyimak video teman-teman kita gitu. Jangan salah ya kan, yang pemula pun lebih bagus menurut saya ya kan. Bagus dalam arti menginspirasi dan bekerja untuk lebih bagus gitu. Menurut saya, sekali lagi ya, boleh percaya boleh tidak. Yang ketiga, bila mana suka dengan video sahabat kita yang kita simak atau yang kita tonton, ikhlas saja, berikan komentar yang positif tentunya. Jangan lupa juga di like, mengapresiasi kan gitu, menghargai karya sahabat atau menghargai pekerjaan orang lain, membuat senang juga orang lain. Ada rumusnya loh, membuat senang orang lain ya. Kemudian lain, aktifkan lonceng ya, bila mana itu serak di hati kan begitu ya. Kemudian berikutnya lagi, subscribe bila belum gitu. Dan share ya bila perlu gitu. Kemudian berikutnya lagi, yang keempat, menonton iklan pun mesti selesai ya, seperti itu, jangan dilewatkan. Bila mana perlu, kunjungi pengiklan seperlunya, sewajarnya. Setelah mengunjungi pengiklan, back to video, kembali lagi ke video yang kita tonton. Jangan juga di stop begitu. Yang kelima, subscribe balik. Artinya subscribe balik itu sahabat kita sudah nonton video kita kan gitu ya, kemudian jelas ya sahabat kita tadi mensubscribe kan begitu, kita membalas kan gitu, ada thanksgiving di situ kan kayak gitu. Balas gitu, kasih ke jeda 24 jam. Nah, kalau lebih aman ya lebih dari 24 jam, 2 kali 24 jam mungkin lebih aman, mungkin loh ya, ini opini saya jangan langsung percaya, saya kadang-kadang bohong loh. Yang keenam,
mesti sabar dan ikhlas ketika kita sangat berharap videonya ditonton balik. Ya. Sabar dan ikhlas, dalam arti sabar nanti indah pada waktunya. Kenapa? Sebab tidak semua dari kita punya banyak waktu kosong. Itu yang perlu kita maklumi. Seperti itu. Yakin saja ya, bahwa sahabat kita sudah punya catatan untuk mengunjungi balik, untuk silaturahim gitu loh. Namun kita juga harus paham, mungkin ada hal lain yang lebih prioritas atau belum punya waktu yang tepat, atau juga mungkin kebanyakan yang dikunjungi. Sorry lo ya. Semangat. C. Rangkuman referensi bagi kita sang pemula menyatur dari YouTubers senior. Mengembangkan konten bertahap berikutnya. Jadi sahabat saya dimanapun berada, mohon izin ya. Kita kalau bisa jangan instan lah ya. Kita step by step atau tingkat by tingkat seperti anak tangga. Seperti itu. Mohon maaf loh ya, bukan ngajarin, cuma friendly reminding. Itu saja, ngingetin secara bersahabat. Oke? Lanjut ya. 1. Tetap fokus kepada perbaikan kuantitas dan kualitas konten video kreasi sendiri tentunya. Apa ini maksudnya? Mohon izin sekilas. Kuantitas di sini adalah intensitas kita mengupload, ya, kemudian durasi atau panjangnya atau lamanya video. Itu saya pakai kata-kata kuantitas. Dan kualitas adalah bagaimana caranya ya toh agar pemirsa kita bertambah. Tentu kita harus bikin yang semenarik mungkin, begitu. Itu saja deh, yang lain saya yakin sahabat sudah tahu. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya sharing ya toh, just for sharing to all of you my friends. Oke. Yang kedua, bisa abaikan subscribers. Lama nggak makan kentang, coba. Belum dimonet. Lama nggak makan kentang, bilang subscribers aja agak kesulitan. Ya, bisa abaikan jumlah subs. Saya singkat aja lah ya, biar nggak salah-salah. Bisa abaikan jumlah subs yang naik turun. Nah, kalau kita habis ngupload video kan ya, terus kita tunggu beberapa saat gitulah. Ya toh, berikutnya buka lagi kan begitu ya kalau saya sih ya. Itu yang fokus kita mesti di subscribers itu. Ya toh, fokusnya di kok nggak nambah. Habis itu fokus kita ke viewers, penonton gitu. Ya sudah sekian jam penontonnya masih segini aja gitu kan, dan seterusnya. Nah, kembali ke abaikan jumlah subscribers ya. Abaikan saja sahabat saya sang pemula, kita fokus saja untuk berkreasi ya. Yang ketiga, simak dan evaluasi video kreasi sendiri ya, untuk perbaikan ke depan.
termasuk menyimak komen yang bersifat konstruktif. Ya. Tonton pemirsa video kreasi sendiri, kan gitu, nikmati hasil karya sendiri, kan begitulah. Jangan lupa simak juga komen-komen yang konstruktif untuk perbaikan ke depan, kan begitu. Kalau kita lihat sendiri atau mungkin mohon maaf nih ya, kalau komennya bagus semua itu agak susah. Tapi kalau ada komen yang sedikit celeneh akan lebih bagus lagi kalau seperti ini. Nah itu yang sebaiknya kita cari, tak tunggu-tunggu itu. Saya pernah ada komen yang bagus sekali gitu ya, dan saya catat itu gitu, namun belum bisa saya implementasikan ya kan, karena belum dimonet kali. Seperti itu. Nah ya pemirsa, sahabat-sahabat saya, berikutnya lagi komen yang tidak nyambung blas. Bila ada ya komen yang tidak nyambung blas, jangan jangan diambil hati seperti itu. Diambil sisi positifnya saja. Wah, mana ada sisi positifnya kopinya begitu. Kalau nggak ada sisi positifnya, forget it, lupakan saja, kan gitu. Kembali ke pasal 1. Apa pasal 1? Tetap fokus kepada perbaikan kuantitas dan kualitas konten video kreasi sendiri. Nah, ini pasal 1. Oke, lanjut. Yang kelima, bila mana hakul yakin dengan rangkuman referensi bagi kita sang pemula menyadur dari YouTuber senior, lakukan. Let's do it. Bila hakul yakin, lakukan itu. Jangan ragu-ragu. Oke, semoga ada manfaat sahabat-sahabat semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sukses.